Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Jeffrey Subula dengan NIM 2004-2022, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 6 mata kuliah ekonomi politik dengan judul Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Kapitalis. Teori kapitalis adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar, struktur, dan dinamika sistem ekonomi kapitalis. Teori kapitalis berakar dalam gagasan ekonomi politik klasik yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx, serta diilhami oleh konsep pasar bebas dan kepemilikan swasta. Dalam perspektif teori kapitalis, ekonomi politik pembangunan merupakan konsekuensi langsung dari hubungan antara modal, tenaga kerja, dan negara dalam sistem ekonomi kapitalis. Beberapa prinsip utama yang membentuk pandangan teori kapitalis terhadap ekonomi politik pembangunan adalah sebagai berikut. Pertama, pentingnya modal investasi. Teori kapitalis menekankan pentingnya modal, baik modal fisik seperti pabrik dan mesin, maupun modal finansial seperti uang dan saham dalam proses pembangunan ekonomi. Investasi modal merupakan dorongan utama di balik pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian, kedua, peran sentral pasar. Dalam pandangan kapitalis, pasar bebas merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi. Permintaan dan penawaran di pasar menciptakan harga yang efisien dan memberikan insentif bagi investasi serta inovasi. Ketiga, pemisahan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam sistem kapitalis, ada pemisahan antara pemilik modal atau kapitalis atau pengusaha dan pekerja. Kapitalis memiliki kontrol atas modal dan mempekerjakan pekerja untuk menghasilkan barang, dan sementara pekerja bisa dibayar dengan upah. Kemudian pengaruh politik terhadap pembangunan. Meskipun pasar bebas dianggap sebagai motor pertumbuhan dalam teori kapitalis, tetapi pemerintah masih memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi. Pemerintah biasanya diharapkan memfasilitasi kondisi yang menguntungkan untuk investasi, termasuk menyediakan infrastruktur, menetapkan regulasi, dan memberikan insentif fiskal. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Dalam teori kapitalis, pertumbuhan ekonomi sering kali dianggap sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat diyakini akan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian kesenjangan dan ketidaksetaraan. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, teori kapitalis juga mengakui bahwa ada kemungkinan terjadinya kesenjangan dan ketidaksetaraan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini bisa menjadi konsekuensi dari distribusi yang tidak merata dari hasil pertumbuhan ekonomi. Dalam keseluruhan, ekonomi politik pembangunan dalam perspektif teori kapitalis mencerminkan upaya untuk memahami bagaimana hubungan antara modal, pasar, dan pemerintah membentuk proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam kerangka kapitalis, pembangunan ekonomi dianggap sebagai hasil dari investasi modal, peran pasar yang kuat, dan intervensi terukur dari pemerintah. Kemudian poin-poin utama dalam teori kapitalis termasuk pertama, pasar bebas. Teori kapitalis mendukung konsep pasar bebas di mana harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni permintaan dan penawaran. Pasar bebas dianggap sebagai alat yang efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kepemilikan swasta. Teori kapitalis menekankan pentingnya kepemilikan swasta atas sumber daya produksi seperti tanah, modal, dan perusahaan. Kepemilikan swasta diyakini mendorong inovasi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tujuan utama dalam sistem kapitalis. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Profitabilitas dan akuntansi modal. Teori kapitalis menekankan pentingnya menciptakan keuntungan atau profit sebagai insentif bagi pengusaha untuk menginvestasikan modalnya dalam produksi barang dan jasa. Akumulasi modal atau bertambahnya aset dan investasi dianggap sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peran pemerintah. Meskipun teori kapitalis mengutamakan pasar bebas dan kepemilikan swasta, namun pemerintah masih memiliki peran penting dalam memfasilitasi kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, regulasi pasar, dan pengaturan kebijakan fiskal dan moneter. Dinamika sosial dan kesenjangan. Teori kapitalis mengakui bahwa sistem ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Namun pendukung teori kapitalis berpendapat bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mengatasi ketimpangan tersebut secara keseluruhan. Dalam konteks teori kapitalis, pasar dianggap sebagai mekanisme utama untuk mengalokasikan sumber daya dan mencapai efisiensi ekonomi, sementara kepemilikan swasta dan insentif keuntungan dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
sambil mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan mengenai teori pertemuan 6 untuk pertemuan 6. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhir dan saya ucapkan terima kasih.